Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investment Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, lagi-lagi nih setelah sekian lama nggak ada bau-bau utang dari negara nih. Nah sekarang negara kembali berutang sama kita nih. Betul. Lewat surat utang terbaru yaitu SR025 nih Luar bosku. biasa ya Kan? ya. Nah dengar-dengar sih bunganya menarik banget nih. Betul. Dengar-dengar lebih tinggi dari yang sebelumnya nih. Betul ya. Iya kan. Nah, dan pun juga kalau kita lihat aja tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Nah tertinggi. Luar Kemarin biasa kita ya. udah ngomong gini ya Pak ya. Ternyata dipecahin lagi kali ini. Ini lebih rekor lagi nih ternyata nih. Nah, bosku, buat membahas SR025 kali ini saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Investment Sekuritas, Pak Niko nih. Nah, Pak. Ya. Jadi menarik ini, menarik kira-kira. ya. Menarik ya kira-kiranya ya. Oke, bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investment Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Pak Niko, nah mungkin sebelum kita membahas SR025 nih, ya, kayak kita perlu bahas marketnya dulu nih Pak. Karena betul, kan dari yang kita tahu nih, kondisinya sekarang terlalu volatile nih. Betul, gonjang-ganjing terus. Iya, gonjang-ganjing banget nih, gitu kan. Kita nggak pernah tenang nih, gitu kan. Gitu, nah jadi kira-kira kalau dari segi makroekonomi ini Pak, ini kayak gimana marketnya nih? Baik Eja, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya lagi-lagi sama seperti Eja, kita harus selalu bahas dari Amerika nih Eja. Satu, memang kalau kita perhatikan perang itu nggak pernah usai, selalu konon katanya berdamai, konon katanya kesepakatan damai sementara, tapi pada akhirnya kemarin Donald Trump sudah tindak tegas karena tidak akan ada lagi perpanjangan kesepakatan perdamaian sementara. Yang benar. Ya, artinya apa? Ya. Berarti perang masih berlanjut. Itu nomor satu. Yang kedua, karena perang masih berlanjut, harga minyak lagi-lagi mengalami kenaikan aja. Contoh, katakanlah kita lihat harga minyak untuk Texas itu berada di 85 US dollar per barel. Yang kedua, harga minyak untuk Brent pada akhirnya berhasil menyentuh di atas 90 US dollar per barel. Itu artinya apa? Data inflasi di Amerika yang kemarin kalau kita perhatikan udah mulai turun 1-2 bulan terakhir, lagi-lagi berpotensi untuk mengalami yang namanya kenaikan Eja. Hal ini tentu akan menyebabkan The Fed semakin bingung. Untungnya begitu Eja, kalau kita lihat data ketenaga kerjaan di Amerika stabil adanya, meskipun sebetulnya juga nggak bagus-bagus amat, tapi The Fed nggak tambah pusing. Alhamdulillah wa syukurillah. Fokus utamanya apakah inflasi mengalami kenaikan kembali atau tidak. Kenapa ini menjadi salah satu poin yang penting? Karena kalau kita lihat tadinya kami pikir The Fed masih akan unchanged sampai dengan akhir tahun. Kalau perang tidak berkesudahan, kedua harga minyak mengalami kenaikan, kami melihat justru ada peluang bagi The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga berdasarkan kisah risalah yang terakhir 1-2 kali di akhir tahun. Dan kalau kami perhatikan, mungkin peluang cukup besar itu terjadi pada bulan Desember mendatang Eja. Berarti ini sebenarnya agak khawatir juga ya, karena kalau sampai The Fed naikin, ya kita juga pusing lagi nih gitu ya. Mau nggak mau kita juga harus menaikkan tingkat suku bunga kita. Iya, akhirnya semuanya serba naik lagi. Yes. Baby, you got something in your nose. Oke Pak, nah tapi ini kalau kita tadi bahas-bahas US nih Pak, dengar-dengar katanya imbal hasil US Treasury ini juga sampai kena all time high nih Pak, naik lagi ya kan. Nah ini kira-kira ada apa nih Pak, kok bisa sampai kayak gitu juga? Betul Eja, karena kalau kita perhatikan sebetulnya beberapa pekan terakhir ini imbal hasil US Treasury khususnya 30 tahun itu mengalami kenaikan cukup signifikan Eja. Kalau kita perhatikan nomor satu adalah adanya penerbitan utang dari Amerika. Utangnya udah bejibun ya, terus lagi dia terbitin utang lagi. Nah hal ini kalau misalkan suplai utangnya semakin banyak, demandnya itu nggak ada, otomatis harganya akan turun, imbal hasilnya pasti akan jauh lebih tinggi. Itu satu. Kau siap untuk bisnis besar Patrick? Aku siap. Aku siap. Aku siap. Yang kedua Eja, perang itu juga memberikan dampak terhadap inflasi yang ujung-ujungnya mempengaruhi keputusan tingkat suku bunga The Fed. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita perhatikan pelaku pasar dan investor itu sudah melihat nih
The Fed rasa-rasanya akan berpotensi untuk menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini yang membuat mereka udah pasang posisi dari sekarang. Run. Nah, Eja, kalau kita perhatikan Eja, mengapa sih sebetulnya ini menjadi salah satu poin yang sangat penting buat kita? Karena suka atau nggak suka, pergerakan imbal hasil sun dalam negeri kita tentu akan dipengaruhi juga oleh pergerakan imbal hasil sun luar negeri, Amerika khususnya. Karena kan kalau kita lihat sebetulnya Amerika ya udah apa jelas-jelas double A plus, triple A, kalau kita kan boleh dibilang triple B kan begitu. Otomatis kita tentu harus menjaga spread di antara imbal hasil sun dengan imbal hasil US Treasury Eja. Dan kalau imbal hasil US Treasury-nya terus mengalami kenaikan, mau nggak mau nih imbal hasil sun kita juga pasti akan mengalami kenaikan. Tapi nih Eja, ada juga yang menarik. Mengapa ketika imbal hasil US Treasury mengalami kenaikan, imbal hasil sun kita justru mengalami penurunan? Nah, itu kenapa tuh Pak Berli? Nah, Eja, kalau kita perhatikan sebetulnya sudah hampir 1-2 bulan terakhir ini imbal hasil sun kita itu terus mengalami kenaikan sebetulnya. Nah, jarak di antara keduanya itu sebetulnya cukup lebar kan begitu. Nah, pada akhirnya ketika kita mendapatkan momentum yang positif baru-baru ini, alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Hal ini memberikan dampak positif sebetulnya bagi pelaku pasar dan investor untuk mulai masuk ke dalam pasar obligasi dalam negeri. Yang kedua, kalau kita perhatikan sebetulnya capital inflow dalam kurun waktu 2-4 minggu terakhir juga mencatatkan hal yang positif. Itu artinya apa? Pasti mulai kembali melirik balik Indonesia untuk lagi masuk ya ke dalam pasar obligasi Indonesia. Selain imbal hasil obligasi kita menarik, mereka juga masuk untuk ke SLBI. Itu artinya apa? Kita sudah mulai kredibel kan begitu. Lagi ya. Apalagi kalau kita perhatikan dampak yang paling jelas adalah rupiah kita perlahan tapi pasti mulai kembali menguat di bawah 17.800. Ini udah mulai oke nih. Tadinya 18.000 terus ya. Tiba-tiba sekarang 17.800. Semoga kita doakan bisa kembali ke 15.000 ya Pak ya. Tunggu itu, tapi amin. Kalau memang ada kasihin dong. Oke Pak Niko. Nah, setelah kita tahu update marketnya nih, sekarang kita bahas bintang utamanya nih, yaitu SR025-nya nih. Sukri Sukri. Nah, jadi ini kan sebenarnya kita juga harus melihat ya Pak. Terakhir kan kita sudah bahas bahwa BI rate akhirnya ditahan oleh BI ya kan. Nah, kira-kira jadi masih menarik nggak sih Pak si SR025 ini dengan BI menahan suku bunga di 5,75 ya tetap ya Pak ya? Siap Eja. Jadi ini sebetulnya salah satu hal yang cukup positif kan begitu, karena kebetulan seperti yang udah kita bahas, pemerintah kita tuh selalu butuh utang. Iya betul. Karena butuh utang, butuh uang dari kita. Beruntungnya dia kasihlah bunga yang manis kan gitu. Apalagi pun juga kalau kita perhatikan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini merupakan salah satu obligasi dengan bunga yang paling tinggi sebetulnya. Katakanlah untuk Sukri yang 25 tenor 3 tahun aja bunganya berada di 6,8 kotor pastinya ya, luar biasa ya. Itu artinya selisih dengan tingkat suku bunga 1,05%. Wah, jauh banget. Nah, untuk yang tenornya 5 tahun itu di 6,9 atau berarti 1,15% aja. Kan begitu. Iya, lumayan. Meskipun ini kotor, tentu ini merupakan salah satu bentuk yang patut kita apresiasi, memberikan oase bagi khususnya investor retail kayak kita kan gitu. Betul banget, Pak. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Untuk bersihnya, untuk yang 3 tahun itu berada di 6,12%, dan untuk yang 5 tahun itu berada di 6,21% aja. Tentu ini menjadi salah satu hal yang menarik, oase bagi kita-kita investor retail yang duitnya nggak seberapa gitu. Nah, kalau kita lihat Eja sebetulnya Sukri ini menawarkan salah satu alternatif pilihan untuk kita bisa berinvestasi. Memang betul akhir-akhir ini kalau kita lihat antara perbankan dengan pemerintah ini lagi bersaing nyari dana. Iya, lagi gitu. bersaing banget nih. Nah, kalau kita perhatikan Eja, bank-bank buku satu sekarang akhir-akhir ini udah kasih bunga yang no jubilate tingginya. Kita harus hati-hati, jangan sampai ada bunga di bawah tangan. Nah, itu. Makanya tetap kita harus mengukurnya kepada bunga yang memang telah dijamin sama LPS kan gitu. Nah, kalau kita perhatikan
Kalau kita bandingkan juga dengan tadi dengan BI rate udah, yang kedua dengan imbal hasil juga, untuk yang 3 tahun itu berada di 6,68, sedangkan sukrinya kita berada di 6,8. Berarti kan jauh lebih tinggi dibandingkan imbal hasil obligasi konvensional. Iya, betul. Untuk yang 5 tahun saja berada di 6,82. Sukri kita bisa kasih di 6,9. Wih, dilewatin ya, Pak. Betul, dilewatin Eja. Nah, itu artinya apa? Baik dari sisi lawan BI rate maupun dengan imbal hasil obligasi konvensional, imbal hasil bunga obligasi sukri itu tetap jauh lebih menarik untuk saat ini. Begitu. Oke, berarti ini jadi kita bisa bilang ini bahkan lebih menarik daripada obligasi konven. Ini mungkin yang duitnya banyak yang tadinya ke konven bisa juga tertarik ke sini nih. Betul. Iya kan, karena emang lebih menarik gitu kan. Dan makin tenggelam aja nih deposito nih kayak gini. Oh hell no. Nah, Pak Niko. Iya. Ini yang saya penasaran nih, Pak. Betul. Sebelum kita ke rekomendasinya nih. Ini kan kita udah banyak rekomendasi dari kemarin nih. Ini buy karena kan emang spreadnya bagus semua terus iya ya kan. Nah, ini enak ini buat yang kali ini. Berhubung agak bedanya jauhnya lumayan ya. Nah, ini enaknya yang kemarin-kemarin dijual dulu baru masukin ke SR025, atau yang kemarin di-keep aja biarin, nambah lagi nih Pak enaknya. Siap. Pertanyaan bagus. Nah, ini adalah salah satu yang menarik yang akan kita bahas yang hanya ada di video pilar Mas Eja. Asik. Jadi yang harus kita perhatikan nomor satu adalah karena kemarin kita selalu merekomendasikannya beli, ya tentu saja belikan saat itu merupakan salah satu bunga yang paling tinggi. Jadi kami tentu rekomendasikan beli. Pertanyaannya adalah nomor satu, ketika kamu teman-teman membeli yang tidak diperdagangkan, berarti dia untuk di hold, berarti kita tidak bisa katakan untuk jual yang itu beli yang ini. Berarti ini hanya fokus terhadap teman-teman yang membeli obligasi yang bisa diperdagangkan. Contoh kalau teman-teman sempat beli ori, sukri, bisa dijual dan beli yang ini. Itu nomor satu. Yang kedua, tapi sebelum itu diperhatikan di aplikasinya teman-teman, apalagi yang belinya lewat bank, coba diperhatikan harga jualnya di berapa. Karena kalau kita perhatikan setiap obligasi itu terbit pasti dia berada di 100. Nah, saat ini tidak semua obligasi tersebut berada di 100. Ada yang di 99, ada yang bahkan di 98, 97. Itu ada Eja. Nah, teman-teman harus hitung berapa kerugian yang harus teman-teman tanggung. Teman-teman tanggung. Worth it enggak kalau teman-teman jual saat ini rugi hanya untuk membeli obligasi yang ini bunganya tinggi? Kalau misalkan ternyata sama aja, ngapain kita harus guling? Betul. Yang bener aja, rugi dong. Yang ketiga, perspektif kamu terhadap tingkat suku bunga di mana akan datang. Kalau misalkan kamu meyakini kalau tingkat suku bunga BI rate di tahun 2027, 2028 akan turun, sekarang teman-teman mungkin ini bisa menjadi alternatif pilihan. Teman-teman punya obligasi yang tingkat suku bunganya tinggi. Tapi kalau ternyata teman-teman melihat kayaknya nih Eja, the Fed pasti masih akan menahan tingkat suku bunga, atau justru dia akan menaikkan tingkat suku bunga. Kedua, BI rate ada kemungkinan naik lagi nih. Juga. Teman-teman mungkin bisa hold daripada mungkin teman-teman nggak kepuguh untuk pengen jual cut loss. Benar. Karena kehilangan pacar jauh lebih ikhlas daripada kehilangan duit ya. Iya benar. Ya, untuk saat ini indis ekonomi betul sekali. Bodoh amat Maka dari itu yang mesti diperhatikan Eja. Karena ini penting, karena teman-teman berinvestasi kan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk nanti. Masa depan juga Betul. Dan yang paling penting adalah perspektif teman-teman terhadap perekonomian. Itu jelas menentukan jual atau beli obligasi yang teman-teman udah punya. Kalau misalkan teman-teman melihat bahwa kayaknya lebih enak, aku masih punya uang lebih nih, tambahlah. Iya betul. Gitu. Berarti bisa kita simpulkan rekomendasi kita adalah buy with Dior ya Pak ya. Do your own research nih terkait suku bunganya. Karena ya kalau misalnya kita mau rekomendasiin buy tapi ternyata nanti suku bunganya makin naik kan spreadnya makin dikit ya. Nah itu jadinya jadi terasa kurang cengli gitu ya. Jadi bosku harus riset lagi sendiri nih. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal SR025 ya bosku.
Dan bosku juga harus cermati, ini ada beberapa update market yang sudah kita sampaikan dan bisa menjadi pertimbangan bosku buat ikut buy SR025 atau bye-bye nih gitu kan. Iya bang. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Niko nih yang sudah membahas SR025 secara detail, dan kita ucapkan terima kasih juga pada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Taco Hard, Taco Profit. Sekuritas Channel di Indonesia.